Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai untuk presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Tessa Anggraini, NIM 1705520090 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kelas A1 Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang wawancara dan interogasi. Tema kali ini wawancara dan interogasi. Lanjut ke slide selanjutnya. Kita langsung memulai dengan wawancara. Nah, apa sih wawancara tersebut? Definisi wawancara yaitu wawancara adalah salah satu teknik yang dilakukan auditor dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Nah, di sini wawancara yaitu suatu teknik dilakukan auditor untuk mengumpulkan informasi-informasi yang harus kita ketahui untuk mempunyai tujuan yaitu melakukan langkah selanjutnya ke interogasi. Nah, wawancara ini dilakukan agar informasi-informasi tersebut untuk diolah kembali. Jadi kita bisa mengetahui dari wawancara ini apakah pihak tersebut melakukan kesalahan atau tidak, melakukan kecurangan atau tidak. Nah, kita memulai dari wawancara karena wawancara ini yaitu langkah utama dari investigasi. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat wawancara. Di sini manfaat wawancara itu apa aja sih? Yang pertama, salah satunya dari manfaat wawancara ini yaitu sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Nah, di sini tadi kan dari wawancara itu mempunyai sifatnya tidak menuduh. Nah, dari sifat tidak menuduh ini, si investigator atau auditor tersebut harus membangun hubungan agar si pemilik informasi atau orang yang diwawancarai tersebut mempunyai kenyamanan untuk memberikan informasi-informasi yang ditanyakan oleh investigator tersebut dengan jujur, dengan apa adanya yang terjadi. Yang kedua yaitu selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Nah, di langkah kedua ini, manfaat kedua dari manfaat wawancara tersebut, yang kedua yaitu kita kan mengumpulkan informasi-informasi dari mewawancarai seseorang tersebut. Nah, si investigator ini wajib untuk mengkorek, sesekalinya mengkorek ya. Jadi sekali semisal dia memberikan informasi tersebut. Nah, dalam pernyataannya tersebut mungkin ada pernyataan yang mengandung arti lain. Nah, dari situ si investigator wajib untuk menanyakan kembali. Seperti mengenai tuduhan yang sangat berharga gitu sewaktu melakukan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku terlebih dahulu. Tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Nah, tidak semuanya ya, tidak semua seseorang yang kita wawancarai, yang kita interogasi tersebut akan mengaku. Tuduhannya itu dia akan mengaku pada saat interogasi. Bahkan ada yang mengelak, tetap menutupi dengan kebohongan lainnya agar mereka bisa bebas dari tuduhan melakukan kecurangan tersebut. Padahal
jika ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan untuk mengungkapkan kebohongannya. Nah, sebaiknya pada wawancara tersebut mereka harus memberikan informasi yang benar. Jika mungkin mereka memberikan informasi yang salah, informasi yang bohong pada saat wawancara, si investigator ini dapat mengungkap kebohongannya pada saat wawancara tersebut pada saat investigasi atau interogasi tahap selanjutnya. Nah, yang keempat ini ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika melakukan wawancara sebelum diinterogasi. Akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada pihak yang tertuduh untuk menceritakan sebenarnya melalui wawancara. Nah, manfaat adanya wawancara ini dari pihak interogasi berharap bahwa orang yang diwawancara itu menceritakan sebenarnya terlebih dahulu pada saat diwawancara. Jadi tidak akan melalui proses yang berbelit-belit jika mereka langsung pada saat wawancara melakukan kejujuran, langsung mengatakan apapun semuanya itu. Nah, di situ maka si interogasi pun langsung ke tahap-tahap selanjutnya. Tapi bagi seseorang yang melakukan kesalahan tidak akan mudah melakukan melakukan kejujuran secara terus terang ya. Biasanya mereka langsung mengatakan, ya saya melakukan kesalahan, ya saya mengambil korupsi ini. Tidak mungkin, pasti mereka akan menutupi dengan kebohongan-kebohongan terlebih dahulu pada saat diwawancara. Kita untuk melakukan wawancara pasti ada teknik dasarnya. Nah, si auditor, si investigator tersebut, auditor yang menginvestigasi tersebut memiliki teknik dasar wawancara. Nah, teknik dasar wawancaranya itu apa saja sih? Yang pertama, kematangan pribadi. Nah, kematangan pribadi ini terdiri dari sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik. Nah, ini sangat penting ya. Yang pertama itu mental kita. Pada saat kita menanyakan pertanyaan kepada seseorang tersebut yang kita wawancarai, mental kita pun juga harus siap dengan keadaan. Mungkin mereka akan melakukan kebohongan atau apa, jadi kita harus siap terlebih dahulu. Kemampuan pengetahuan yang dimiliki. Untuk melakukan wawancara, si pihak auditor tersebut, investigator tersebut harus mempunyai kemampuan pengetahuan yang mendukung untuk melakukan wawancara tersebut. Jadi, jika si pelaku wawancara tersebut melakukan kebohongan, pihak investigator dapat mengetahui kebohongan tersebut. Penampilan fisik. Nah, pada saat kita mewawancarai seseorang, penampilan fisik juga diutamakan. Karena penampilan fisik tersebut dapat meyakinkan bahwa kita pada saat mewawancara tidak mempersulit atau tidak mendesak si pihak yang kita wawancarai. Jadi penampilan juga penting. Nah, yang kedua ada gaya dan karakter. Gaya dan karakter ini meliputi intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami, dan kita harus mengetahui intonasi suara. Seperti jika mereka melakukan pengelakan, contohnya kayak intonasinya naik, maka mereka mungkin akan merasa bahwa mereka terancam dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika mereka ketahuan melakukan kesalahan tersebut. Ekspresi wajah saat kita melakukan wawancara, kita juga harus memperhatikan ekspresi wajah kita.
bahwa kita tidak menekan dan tidak tidak menuduh kepada mereka. Kemampuan memahami situasi dan kondisi. Jadi kita harus mengerti situasi macam apa pada saat mereka melakukan kebohongan atau dia melakukan kejujuran, maka kita harus mengetahui situasi seperti apa tersebut. Yang ketiga, ada koordinasi dan kerjasama. Nah, koordinasi dan kerjasama ini meliputi teknik improvisasi, fleksitabilitas atau tidak kaku, dan pengalaman berinteraksi. Tidak kaku itu pada saat kita menanyakan kepada seseorang yang kita wawancarai, kita bertanya tidak kaku, jadi kita harus fleksibel, harus santai, agar si pihak yang kita wawancarai pun terasa nyaman untuk memberikan informasi kepada kita. Pengalaman berinteraksi. Sebelum kita melakukan wawancara, si investigator itu melakukan wawancara kepada seseorang, mereka harus mempunyai pengalaman bahwa mereka ahli dalam berinteraksi kepada orang yang pertama kali kita temui. Nah, di situ sangat penting untuk menarik perhatian seseorang tersebut kepada kita, kepada si pihak auditor tersebut, investigator. Yang dilakukan saat wawancara. Apa saja sih yang kita lakukan pada saat wawancara? Utamanya kita harus melakukan persiapan. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan semua apa yang wajib kita persiapkan untuk melakukan wawancara tersebut. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua ada pelaksanaan. Yang ketiga ada dokumentasi. Yang keempat ada analisis atau simpulan dan interpretasi hasil wawancara tersebut. Nah, yang pertama persiapan. Persiapan ini wajib pada saat kita melakukan wawancara. Kita harus mempersiapkan 100% untuk keberhasilan wawancara tersebut. Persiapan ini yang pertama ada pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Nah, kita wawancara punya tujuan apa sih? Nah, sebagai pihak auditor untuk investigator tersebut, mereka harus mengetahui tujuan awal kita untuk melakukannya wawancara itu apa. Jadi tujuannya itu yaitu menggali informasi-informasi yang harus kita dapatkan untuk membuktikan mereka itu bersalah atau tidak. Walaupun di sini bersifatnya tidak menuduh. Yang kedua ada penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Sebelum kita melakukan pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang yang kita wawancarai, kita harus mengetahui dulu materi-materi tersebut yang ditanyakan. Kita harus paham materi ini seharusnya kita menjawabkan jawaban apa, dan jika banyak pengelakan atau mengeles gitu, menutupi kebohongan-kebohongannya itu, maka kita paham bahwa mereka itu melakukan kebohongan, tidak memberikan jawaban yang jujur. Yang ketiga, alat dan bahan penunjang pelaksananya wawancara. Alat dan bahan ini contoh salah satunya yaitu alat tulis. Nah, pada saat kita melakukan wawancara, kita harus mencatat, bahkan bukan hanya alat tulis saja, bukan hanya mencatat, bahkan kita akan merekam suara jawaban-jawaban yang mereka berikan. Jadi kita mempunyai dua, mencatat dan merekam untuk menghasilkan yang sempurna, bukan sempurna, untuk mengoptimalkan hasil wawancara tersebut. Itu merupakan salah satu alat dan bahan untuk melaksanakan wawancara. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan. Setelah kita melakukan persiapan, maka kita akan melaksanakan pelaksanaan. Akan lanjut ke
pihak pelaksanaan. Yang pertama, fokus pada materi wawancara. Nah, walaupun kita fokus pada materi wawancara, tapi setidaknya kita harus memberikan rasa nyaman terhadap si pihak wawancara tersebut, si pihak yang diwawancarai tersebut. Jadi, kita memberikan bukan celotehan, seperti ruang agar mereka tidak merasa tertekan, sehingga mereka dapat secara nyaman menyampaikan keterangan informasi-informasi secara jujur. Jika kita seperti fokus materi tersebut dan menekan, kemungkinan besar si pihak yang diwawancarai akan memberikan informasi yang tidak sebenarnya, bahkan tidak akan memberikan informasi sama sekali. Nah, untuk mencegah dari si pihak yang diwawancarai tersebut, maka kita tidak akan tidak terlalu menekan pada pertanyaan-pertanyaan wawancara tersebut. Nah, yang kedua ada persiapan untuk membuat pertanyaan. Persiapan untuk membuat pertanyaan yang runtun dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban yang diberikan kepada pihak yang diwawancarai. Di sini pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang kita butuhkan, dengan baik ya, dengan baik. Meskipun kendali pada saat wawancara tersebut tetap dipegang kepada seorang auditor, investigator tersebut. Tetapi kita harus mempunyai kesiapan untuk mendengarkan semua informasi yang diberikan oleh seseorang yang kita wawancarai tersebut. Nah, yang ketiga ini bersifat tidak emosional. Bersifat tidak emosional, tetap tenang apapun jawaban yang diberikan oleh pihak yang kita wawancarai. Di sini auditor atau investigator tersebut tidak boleh membenarkan atau menyalahkan jawaban yang diberikan oleh si pihak yang kita wawancarai tersebut. Nah, semisal kita tahu bahwa jawaban mereka itu berbohong atau menyimpang, maka kita harus tetap menghargai jawaban yang mereka berikan kepada kami. Tidak boleh membenarkan atau menyalahkan. Yang terpenting adalah mendapatkan informasi dari pihak yang kita wawancarai tersebut. Karena tujuan dari wawancara tersebut yaitu menggali semua informasi-informasi yang kita peroleh dari si pihak wawancara, pihak yang diwawancarai. Untuk kebohongan tersebut akan ditindaklanjuti ke tahap interogasi nanti. Jadi kita harus tetap santai, tidak boleh emosi kepada si pihak wawancara, si pihak yang diwawancarai, agar mereka memberikan jawabannya secara leluasa, secara santai, walaupun itu mungkin ada kebohongan tersendiri. Selanjutnya yaitu harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancarai. Nah, di sini artinya selanjutnya ini yang keempat, harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancarai. Dalam kata-kata ini, untuk memahami psikologi yang diwawancarai secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu, si pihak investigator harus melakukan seperti tindakan-tindakan atau teknik-teknik apa yang dihadapi jika ada seperti kejadian yang tidak terduga pada selanjutnya. Dan si pihak investigator harus bagaimanapun caranya tetap melanjutkan agar wawancara tersebut dapat terlaksanakan sesuai dengan apa yang mereka planning dari awal. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sebagai bukti dari wawancara tersebut.
Yang pertama yaitu ada bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa ataupun dimanipulasi. Nah, di sini bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa tersebut, jika bukti itu ada tanda tangan dari si pemberi informasi tersebut. Nah, tanda tangan itu harus diverifikasi agar tidak terjadinya atau agar tidak menimbulkan adanya manipulasi pada dokumen tersebut. Yang kedua, fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan tempat yang aman. Nah, kenapa fisik dari dokumentasi ini harus disimpan di tempat yang aman? Karena untuk menghindarinya kehilangan atau perubahan bentuk dari fisik bukti tersebut. Nah, kan kadang jika tidak disimpan di tempat yang aman, bisa menimbulkan adanya pencurian dokumentasi, pencurian dokumen-dokumen tersebut, agar si pihak yang mungkin merasa terganggu atau mungkin terasa meresahkan, mereka akan bagaimana caranya bisa menghilangkan bukti tersebut. Nah, untuk yang ketiga, sebelumnya saya mohon maaf. Untuk yang ketiga ini adalah langkah keempat. Jadi langkah keempat yaitu analisis dari simpulan. Jadi yang untuk ketiga itu yaitu yang ketiga dari dokumentasi itu yaitu bila menggunakan media elektronik. Jadi waktu kita mengambil dokumentasi itu jika dari media elektronik, suara atau gambar sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara. Dan untuk pengambilan gambar, jadi pengambilan gambarnya itu tidak hanya dari si pihak investigator wajahnya dan si pihak yang diwawancarai. Jadi gambarnya itu pengambilannya itu dari semua lokasinya, lokasi tempat mereka mengadakan wawancara tersebut. Seperti mengadakan wawancara di tempat kantornya, maka dari seisi kantornya kita dokumentasi, kita ambil gambar. Pada saat kita melakukan wawancara berdua pun juga harus diambil gambarnya. Jadi agar menghindari dari adanya rekayasa yang dilakukan. Nah, ini yang keempat, langkah terakhirnya yaitu analisis atau simpulan dari interpretasi hasil dari wawancaranya. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus teliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Nah, di sini setelah kita mencatat semuanya dari awal sampai akhir, pihak investigator ini harus mencari kesimpulannya secara teliti dan akurat sehingga hasilnya ini bisa kita bawa untuk ke tahap selanjutnya, yaitu interogasi. Setelah kita melakukan wawancara ini, mungkin kita mempunyai kesimpulan bahwa pihak yang kita wawancari melakukan kebohongan dan kemungkinan besar mereka melakukan kesalahan, karena jika mereka tidak melakukan kesalahan, mereka tidak akan berbohong. Untuk contohnya mereka nanti berbohong, ada pada saat di belakangnya. Caranya kenapa? Ciri-cirinya mereka melakukan kebohongan tersebut. Nah, selanjutnya kita ke interogasi. Tadi kan kita sudah melakukan wawancara. Sudah mengetahui apa itu wawancara. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih itu interogasi. Nah, interogasi yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak orang lain tersebut atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Nah, di sini yang kita interogasi itu tidak selalu yang melakukan kesalahan. Walaupun interogasi sifatnya menuduh, tetapi yang kita interogasi itu tidak orang yang melakukan kesalahan itu.
seperti saksinya. Nah, saksi ini bisa diambil dari seperti saksi netral, tidak memihak pada siapapun, tidak memihak pada investigator, dan tidak memihak pada si pihak yang kita lakukan interogasi tersebut. Dan juga ada saksi yang mereka memihak yang melakukan tersebut. Contohnya mungkin saksi yang seperti seorang manajer melakukan korupsi. Nah, pasti korupsi tersebut kan menyangkut dari pihak akuntannya ataupun dari pihak keuangannya atau bendaharanya. Dan situ kita akan menginterogasi pihak keuangannya dan si bendahara tersebut, mencari informasi juga dari situ apakah benar orang ini melakukan kecurangan atau tidak. Nah, kan bisa jadi orang tersebut juga satu komplotan, satu organisasi dengan orang yang melakukan kecurangan tersebut. Selanjutnya ini ada tujuan interogasi. Nah, tujuan interogasi ini untuk apa? Tujuan interogasi ini untuk mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Nah, tidak semua orang yang kita interogasi, mereka melakukan kecurangan tersebut. Dengan informasi-informasi yang kita dapat setelah kita wawancara dan melakukan tahapan-tahapan interogasi tersebut, bisa dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Nah, selanjutnya, sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi, sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk melangkah yang sedang dijalani, pernyataan tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Nah, untuk mendapatkan mempunyai keyakinan mengenai kesalahannya seseorang itu dari informasi-informasi yang kita gali sebelumnya pada saat momen wawancara. Nah, saat momen wawancara tersebut sudah disimpulkan atau dianalisis bahwa mereka melakukan kebohongan dan pihak investigator yakin mereka mempunyai kesalahan, nah kita langsung ke tahap interogasi tersebut. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Nah, si investigator kan sudah menentukan bahwa informasi-informasi yang mereka berikan pada saat wawancara yaitu sebuah kebohongan. Nah, di situ seorang investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang tersebut telah berbohong. Dari mungkin caranya mereka berkata, caranya mereka menyampaikan pun juga itu bisa menjadikan alasannya. Nah, sebelum kita melakukan interogasi kepada seseorang, itu mempunyai beberapa, ini ada 9 langkah. Yang pertama, yaitu ada direct positive confrontation. Yang kedua, ada interrogation team. Yang ketiga, ada handling denial. Yang keempat, ada overcoming objection. Yang kelima, ada keeping the suspect attention. Yang keenam, ada handling the suspect passive mood. Yang ketujuh, ada presenting the alternative question. Yang kedelapan, ada breaking the suspect into the confirmation. Dan yang terakhir ini ada the written confirmation. Nah, langkah pertama ini apa sih? Langkah pertama ini direct positive confrontation, yaitu pada langkah awal ini tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Investigator menambahkan sangkaannya secara langsung dan mengonfirmasi tersangka secara tegas. Nah, si pihak
pihak investigator ini mengamati dengan seksama kepada pihak yang bersangkutan itu. Jika mereka melakukan tersangka itu benar-benar bersalah, maka investigator harus menyatakannya dengan jelas dan tegas bahwa seseorang tersebut melakukan kesalahan. Untuk langkah kedua ini, yaitu pada langkah kedua ini tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari alasan-alasan atau mencari bagaimana cara untuk menutupi kebohongannya tersebut. Nah, pernyataan investigator yang berisi tema tertentu langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan mendesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Jadi pada saat melakukan langkah kedua ini, pihak yang bersalah tersebut sudah mempunyai taktik atau sudah mempunyai rencana bahwa mereka harus melimpahkan kesalahan tersebut ke keadaan. Contohnya dalam keadaan tersebut seperti dia melakukan ada masalah keuangan. Jadi mereka melakukan, saya melakukan ini karena saya mempunyai kesalahan keuangan. Nah, contohnya seperti itu. Tapi di lain lagi, mereka juga menyalahkan kepada mengambing hitamkan teman sendiri. Temannya yang karyawannya, sama dia mengambil itu juga salahnya mereka bla bla bla. Dia selalu memberi suatu kebenaran kepada dirinya sendiri. Langkah ketiga ini bagi investor tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Pada tahap ketiga ini, investor tidak mudah untuk mendapatkan bahwa tersangka tersebut bersalah atau tidak. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Ya. Jadi, seseorang yang melakukan kesalahan, mereka akan tetap menyangkal dengan melakukan kebohongan dan kebohongan untuk menutupi kebohongan yang telah mereka lakukan. Nah, untuk yang tidak bersalah, benar-benar mereka tidak bersalah, mereka tetap akan membenarkan dirinya bahwa mereka itu tidak melakukan kesalahan tersebut. Nah, untuk langkah keempat ini, dalam langkah ini itu investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan. Maksudnya itu mengatasi benteng pertahanan kedua sisi tersangka. Benteng pertahanan pertama yaitu penyangkalan. Nah, dan benteng keduanya itu pembenaran. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengajukan keberatan kepada si investor. Misal, mereka sudah tahu kalau kesalahannya usahanya menyangkal itu akan sia-sia dan mereka akan memberikan rasa keberatan kepada seorang investigator tersebut. Nah, yang keenam ini keeping the suspect action. Keeping the suspect action ini langkah kelima. Tersangka sudah kehilangan kepercayaan diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Mereka sudah kehabisan cara untuk berbohong, untuk menutupi kesalahannya, untuk membenarkan dirinya sendiri. Nah, pada langkah kelima ini mereka sudah sampai titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal karena mereka sudah kebingungan bagaimana untuk menutupi kesalahannya, maka mereka istilahnya mereka pasrah kepada investigator, mau berbicara apapun mereka hanya berdiam diri. Nah, untuk langkah yang keenam ini, pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan apapun. Kebohongannya tidak menghasilkan apa yang dia inginkan tadi. Ia menunjukkan sifat kalah. Nah, pada langkah ini dia mengakui kekalahannya. Bagaimana kita mengetahui sifat kalahnya itu? Contohnya, ia menundukkan kepala dan ia menurunkan bahunya. Tidak hanya itu, kaki mereka juga merasa lemah. Jadi mereka seperti sudah tidak
tidak ada gunanya gitu, sudah pasrah, sudah nggak bisa menutupi lagi, dan matanya akan berkaca-kaca. Mentalnya pada langkah ke-6 ini mentalnya benar-benar berada di bawah, berada di titik terendah. Perubahan ini mensyaratkan adanya pada perubahan ini tuh adanya keinginan dari seseorang yang melakukan kecurangan tersebut yang kita interogasi memberikan pernyataan yang sebenarnya, mengakui kesalahannya. Tuh. Nah, untuk yang ketujuh, pada langkah ketujuh ini merupakan puncak dari pengembangan tema tema dari interogasi. Investigator mempersempit tema-temanya ke unsur utamanya dan memasuki pernyataan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Nah, telah mengakui bersalah ini, jadi pada tahap ke-7 ini, si tersangka tersebut sudah mengakui bahwa dirinya bersalah. Dirinya sudah bilang, saya melakukan kesalahan tersebut. Lanjut ke langkah 8. Nah, di langkah 8 ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatan yang telah dia lakukan, kecurangan yang telah dia lakukan. Pengakuan ini dan cerita-cerita ini akan dijadikan untuk pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Nah, mereka di sini akan menceritakan secara lisan. Mereka akan mengaku secara lisan apa yang mereka lakukan, seperinci mungkin kesalahan atau kecurangan yang mereka lakukan. Nah, pada tahapan ke-9 ini, jika tadi tahapan ke-8 mereka sudah melakukan pengakuan secara lisan, maka pada tahapan ke-9 ini mereka melakukannya secara tertulis. Kenapa harus tertulis? Karena lisan saja itu tidak cukup untuk menjadikan bukti. Jadi kita melakukan pengakuan secara tertulis, apa yang mereka lakukan, kesalahan apa yang mereka lakukan, kejahatan apa yang mereka lakukan secara tertulis. Sehingga dari secara tertulis ini, seperti ini menjadikan bukti bahwa mereka bersalah untuk dibawa ke jenjang hukum. Di situ semua akan dikonfirmasi dengan tanda tangan yang semua komplit membuktikan bahwa itu benar-benar bukti, tidak ada rekayasa sama sekali. Nah, di sini tadi kan kita sudah menjelaskan antara wawancara dan interogasi itu apa. Walaupun wawancara dan interogasi itu mempunyai sedikit perbedaan, tapi secara sekilas itu mereka tidak akan menampakkan menampakkan perbedaan tersebut. Nah, di sini kita akan ulas perbedaannya, apa aja perbedaan wawancara dan interogasi tersebut. Yang pertama yaitu dari sifatnya wawancara. Sifatnya wawancara itu bersifat netral. Mereka tidak akan menuduh, netral tidak menuduh. Mereka tidak akan secara belak-belakan langsung menuduh kamu yang bersalah. Jadi mereka hanya seperti tujuannya tadi, mereka hanya mengumpulkan informasi. Nah, sifat netralnya ini dan tidak menuduh untuk memberi kenyamanan atau memberi rasa hormat kepada orang yang kita wawancarai, agar mereka memberikan informasi yang benar sesuai yang kita berikan pertanyaannya. Yang kedua yaitu tujuan. Nah, tujuannya ini yaitu mengumpulkan informasi. Seperti awal tadi, tujuan dari wawancara yaitu pengumpulan informasi. Baik mereka melakukan kebohongan atau mereka memberikan jawaban dengan jujur, semuanya akan dicatat secara rinci oleh pihak investigator tersebut. Yang ketiga ini, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Kenapa wawancara dilakukan pada awal investigasi? Karena tujuan dari wawancaranya aja, dia mengumpulkan informasi-informasi. Setelah informasi itu disimpulkan, dianalisis,
dan diinterpretasikan. Nah, dari situ kesimpulannya akan dibawa ke jenjang interogasi. Jadi, karena interogasi nanti bersifatnya menuduh. Nah, dari informasi-informasi saat wawancara ini, si pihak investigator mempunyai landasan untuk menuduh bahwa mereka bersalah dari informasi wawancara tersebut. Yang keempat, biasanya dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Walaupun sebaiknya dilakukan pada ruangan khusus, tapi wawancara bisa dilakukan dalam lingkungan sesuai dengan lingkungan. Seperti contohnya dalam ke kantor, bukan dalam di kantornya yang mereka ingin wawancarai. Juga bisa di mobil saat perjalanan untuk makan siang, ataupun bisa juga pada saat makan siang. Tidak terlalu formal, yang penting kita dapat mencatat semua hasil informasi-informasi yang kita dapat dari seseorang yang kita wawancarai tersebut. Yang kelima yaitu bersifat cair, tidak bertekstur. Dalam artinya bersifat cair tidak bertekstur ini biasanya si investigator tersebut melompat dari suatu pokok ke pembicaraan lain. Investigator harus secara kreatif, mereka akan membuat pertanyaan dari informasi jawaban yang si wawancara berikan kepada kami. Mungkin jawaban-jawaban dari si yang kita wawancara itu mempunyai makna tersirat. Nah, dari itu si investigator harus secara kreatif memberikan pertanyaan-pertanyaan agar jawaban yang mereka berikan kepada kami tidak ada makna tersirat. Itulah yang disebut dengan bersifat cair, tidak bertekstur. Yang keenam, mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Kenapa harus mencatat hasilnya dari awal sampai akhir? Karena pada saat wawancara ini sangat penting mengumpulkan informasi. Kembali lagi ke tujuannya tadi, mengumpulkan informasi. Dari mengumpulkan informasi tersebut, jika si auditor mencatatnya hanya saat awal tapi tengah tidak dicatat, akhirnya sampai akhir, mereka tidak bisa menyimpulkan. Pada pertengahan mungkin mereka melakukan kebohongan atau melakukan kejujuran yang mungkin mereka tidak catat. Nah, di situ harus dicatat sampai dari awal sampai akhir. Walaupun mungkin nanti perbedaannya dari interogasi tersebut, interogasi tidak mencatat dari awal sampai akhir karena sudah diringkas dari wawancara tersebut. Si interogasi hanya mencatat hal yang bersifat akan menemukan kebenarannya. Nah, interogasi ini bersifat menuduh. Seperti tadi, mereka menuduh sudah ada landasan atau alasan kenapa mereka menuduh dari informasi waktu wawancara tersebut. 2 ini taktik pembuat pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan. Nah, di sini mungkin si interogasi pada saat interogasi, investigator akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan, tapi dalam pertanyaan-pertanyaan itu si investigator mempunyai taktik sendiri, taktik pernyataan. Jadi pada saat kita memberi pertanyaan, mereka akan sekaligus menjawab dan mengetahui bahwa mereka bohong atau tidaknya. Yang ketiga ini adalah tujuannya. Jika tadi wawancara mempunyai tujuan mengumpulkan informasi, interogasi mempunyai tujuan mengetahui yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan kecurangannya tersebut, dan berapa nominal kecurangan yang telah mereka lakukan. Jadi contohnya pada saat ada kasus seorang manajer memanipulasi laporan keuangan. Nah, pada tahun sebelumnya itu mengalami kerugian, tetapi pada tahun ini mereka mengalami kenaikan laba. Nah, mungkin di situ harus perlu dicurangi karena kenaikannya yang sangat drastis. Di situ untuk kita membuat audit lagi harus menentukan berapa sih sebenarnya kecurangan yang mereka lakukan, berapa nominalnya yang mereka lakukan.
Yang keempat ini dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Kalau di wawancara tadi, kita melakukan di tempat seperti kantornya, di tempat makan, di mobil. Tapi untuk interogasi, kita melakukannya di tempat khusus, di ruang khusus. Ruang khusus hanya untuk interogasi, karena pada saat kita melakukan interogasi ini, benar-benar butuh benar-benar butuh fokus, benar-benar tidak boleh orang lain mengetahui pada saat kita menginterogasi ini. Yang kelima, hanya dilakukan pada saat investigator punya keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Interogasi dapat dilakukan kalau seseorang tersebut, si investigator sudah yakin, mempunyai alasan tersebut bahwa seseorang tersebut melakukan kesalahan, seseorang itu melakukan kecurangan tersebut. Nah, di sini ada tingkatan dalam wawancara. Tingkatan dalam wawancara ini ada 3 tingkat. Yang pertama ada verbal channel, yang kedua ada paralinguistic channel, yang ketiga ada non-verbal channel. Yang pertama verbal channel. Verbal channel itu apa? Verbal channel yaitu ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarainya. Nah, ucapan-ucapan ini yang keluar dari mulut yang diwawancarai itu menceritakan apa adanya. Yang kedua itu mengatakan jujur, mengakui atau jujur secara tersamar. Mereka mengakui bahwa mereka melakukan kesalahannya tersebut, tapi mengucapkannya secara tersamar, yang dibungkus dengan kata-kata kekilafan. Contohnya seperti, saya kilaf pak, gitu. Berarti waktu kita bertanya, apakah kamu melakukan kecurangan? Dan dia menjawab, saya kilaf pak. Di kata-kata kilaf tersebut berarti dia melakukan kecurangan. Dia benar-benar melakukan kecurangan tersebut. Yang ketiga itu mengelak. Ada mengelak, yaitu terduga memberikan jawaban tidak bersalah, namun secara tersirat dan tanpa menyatakan secara tegas. Contohnya, kenapa saya harus melakukan hal-hal seperti itu? Nah, si pihak investigator itu tanya kepada pihak yang diwawancarai, tapi kenapa mereka balik bertanya kepada kita? Yang keempat, berbohong. Berbohong di sini ada 2, berbohong dengan menunjuk pada sesuatu. Contohnya itu pada saat si pihak investigator pertama bertanya, dia memberikan jawaban yang berbohong. Nah, investigator kedua bertanya, tapi mereka memberikan jawaban, saya sudah memberikan jawaban kepada rekanmu, saya tidak tahu mengenai itu, tidak tahu tentang perihal itu tersebut. Nah, disitulah munculnya tanda-tanda berbohongnya itu. Karena dan akhirnya mereka akan mengakui menjawab jujur pada investigator yang kedua. Yang selanjutnya itu memberikan tanggapan dengan catatan. Dalam artinya itu yang terdiri dari contohnya itu sebagai mereka itu memberikan jawaban yang membaik-baik. Jadi sebagai pejabat negara, mengapa saya melakukan kejahatan seperti itu? Kenapa saya melakukan korupsi tersebut? Saya sebagai pejabat negara yang terhormat. Nah, mereka memperbaik-baikkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu paralinguistic channel. Nah, paralinguistic channel ini apa? Yaitu ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarainya. Maksudnya dari yang diwawancara ada responless, menunjukkan rasa tentang antara kata terakhir dan pertanyaan dengan kata awal dari jawaban. Jadi di sini itu ada suatu penelitian yang membuktikan bahwa jika mereka melakukan menjawab dari kejujuran, mereka akan menjawab dari 0,5 detik. Dalam arti, apakah kamu melakukan ini? Ya, langsung menjawab. Tapi jika ciri-ciri orang berbohong, mereka akan menjawab itu dengan ada berpikir dulu. Jadi seperti, apakah kalian melakukan kesalahan? Dia menunggu, baru menjawab, tidak. Gitu. Nah, itu mungkin waktunya 1,5 detik. Nah, itu ciri-ciri orang yang melakukan kebohongan di paralinguistic channel. Yang ketiga yaitu ada non-verbal channel. Nah, non-verbal channel ini merupakan
sikap tubuh, gerak tangan, mimik wajah orang yang diwawancarai. Bagaimana kita mengetahui bahwa mereka berbohong? Mungkin mereka sikap tubuhnya, dia akan banyak gerak. Saya ini, dan mungkin tangannya mereka akan melakukan pergerakan, bahkan tidak memberikan, dan mimik wajahnya mungkin akan panik. Mimik wajahnya akan merasa cemas. Aduh, saya ketahuan berbohong, saya ketahuan ini, bagaimana? Mereka akan cemas. Nah, selanjutnya ini ada pihak-pihak yang diwawancarai. Pihak-pihak yang diwawancarai ini siapa saja? Itu ada 4. Yang pertama, saksi pihak ketiga yang netral. Nah, saksi pihak ketiga ini dia tidak mendukung untuk siapa mereka melakukan ini. Jadi mereka memberikan saksi apa adanya yang mereka tahu, tidak membela siapapun. Yang kedua, saksi yang dapat membenarkan. Nah, di sini mungkin saksi yang dapat membenarkan ini adalah teman atau sekongkolnya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga yaitu pihak yang diduga ikut terlibat. Dalam arti yang ikut terlibat, mereka satu organisasi yang mungkin yang kita ketahui hanya satu, tapi pihak investigator juga merasa curiga kepada orang itu, jadi mereka itu akan diwawancari, jadi mereka akan terlihat terlibat. Nah, yang terakhir itu pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Pastinya ini pasti pertama yang harus diwawancari yaitu yang orang melakukan penyimpangan tersebut. Yang harus dimiliki oleh auditor. Yang pertama, orang yang mudah bergaul dan berbakat dalam berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain berbagi informasi. Yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pernyataan yang tidak penting. Yang keempat, dapat menyusun pernyataan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi tersebut. Yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan kepada responden. Yang keenam, cara mengajukan pernyataan tidak dengan sikap yang menyalahkan seperti tadi. Mereka harus menerima jawaban yang dia berikan, yang dia terima dari seseorang yang diwawancarainya, tidak boleh menyalahkan atau membenarkannya. Yang ketujuh, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersifat fair dalam berinteraksi dengan responden. Nah, persiapan agar wawancara berhasil. Siapa yang auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang diperoleh sebelumnya. Yang kedua, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam saat wawancara tersebut. Yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan kita wawancarainya. Yang keempat, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Yang kelima, mempersiapkan tempat untuk wawancara. Nah, sekian materi-materi tentang wawancara dan interogasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak pengucapan atau salah kata, bahkan kurangnya materi yang saya berikan kurang lengkap ataupun mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat membantu kalian semua, dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan untuk mendengarkan presentasi hari ini. Dalam keadaan COVID seperti ini, saya mengharapkan tetap jaga kebersihan dan jaga jarak, tetap di rumah saja, dan jangan lupa untuk sesering mungkin cuci tangan dengan sabun agar dapat mencegah atau memutuskan rantai virus COVID-19 tersebut. Tidak luput lagi dari kita nanti membahas tentang kesalahan-kesalahannya. Saya hanya ingin berpesan, siapa yang berbuat curang maka akan dibalas dengan kecurangan. Nah, berlakulah jujur karena kejujuran akan membawa keberkahan.
Terima kasih. Cukup kesekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.